Buka kamera. Jika kamu berani buka masker, saya bahkan buka. Nggak perlu, kamera. kalau jangan cari alasan. Kalau nggak ada ilmu bilang aja nggak ada ilmu. Kau buka maskermu, saya buka kamera. Buka kamera kalau punya ilmu gitu loh. 3.000 mata Jangan banyak alasan. 3.000 mata memandang. Jika kau berani buka masker, saya buka kamera. Karena Anda tahu saya tidak mungkin buka masker, jadinya itu yang jadikan sebagai alasan. Bilang aja gitu Kau loh. takut sama aku juga. Kalau saya takut tidak mungkin saya buka komal. Iya, makanya kalau kau berani buka maskermu, saya buka kamera. Kalau Anda berani buka kamera, ayolah Denny saya, kan gitu. Iya, teman-teman yang di bawah, asal kalian tahu ya, satu-satunya pria yang pakai jilbab. Satu-satunya Tuhan yang pakai sempak, Tuhanmu. Itu yang kau pikir, jangan masker yang kau pikir. Sembahanmu itu loh. Satu-satunya Tuhan yang pakai sendal jepit, Tuhan kau. Takut kakinya kena paku. Assalamualaikum. Waalaikum. Katolik Protestan. Silakan buka kameranya abang. Nah gitu dong. Bincang apa ini bang? Ya, Lagi bincang apa nih? terkait dengan iblis. Apakah Ada datang? maknanya nggak? Hah? Ada maknanya nggak? Ya ada lah. Ya lah, kalau itu kan saling udah saling menjelek-menjelekkan kita ini. Oh, sesuatu yang sudah jelek nggak perlu dijelekkan untuk jelek. Kalau di Islam nggak ada kayak gitu loh. Kalau ngajurun kebaikan aja gitu. Waduh, apa fungsinya amanat agung di agama Anda? Fungsinya apa? Ya udah kita luruskan aja jalan gitu. Enggak, maksudku fungsi amanat agung di agama Anda itu apa? Gini banyak penonton ini ya. Yang ada kita antara saling umat Indonesia saling gaduh, saling bertengkar. Salah. Saya tanya, apa fungsi amanat agung? Ada kayak gitu bang. Apa fungsi amanat agung? Ini namanya sesat. Apa fungsi amanat agung? Fungsinya apa amanat agung itu? Saya yang mengerti itu menjalankan kebaikan aja gitu. Fungsi amanat agung itu apa? Kalau di abang punya hati baik, tak semestinya begitu. Apa fungsi amanat agung? Mengajak manusia ke neraka atau mengajak manusia ke surga? Yang baik, orang yang berdamai tidak seperti itu. Apalagi kalau kita yang sudah orang tua. Ku tanya dulu, apa fungsi amanat agung? Apa lah orang ini? Jadi hati abang aja sendiri. Apa fungsi amanat agung? Fungsinya apa? Yang kayak abang ngerti nggak bahasa Indonesia? Abang kayak gitu nggak ngerti. Yang penting hatiku baik udah cukup. Saya bertanya samamu, apa fungsi amanat agung? Abang kalau nanya begitu percuma. Ya sudah, ngapain kau naik ke sini kalau mau? Kau cuci toilet aja. Fungsi amanat agung untuk mengkristenkan orang. Apa tujuannya? Katanya sih supaya orang masuk surga. Lah gimana mau masuk surga? Mau masuk akal aja kagak. Fungsi saya di sini agar manusia selamat. Kenapa bisa kayak begitu? Bahas tema supaya tahu jawabannya. Dasar pemakan jangkrik. Fungsi amanat agung itu apa gitu loh?
menyelamatkan manusia. Gimana mau selamat? Oh, nggak mau masuk akal aja kagak, masuk angin iya. Semangat malam. Halo. Halo. Halo, Bang Juma, apa kabar? Baik. Silakan buka Sehat, kamera. Bang? Sehat. Buka Amin, kameranya silakan. puji Tuhan. Buka Ya, kamera, Bang. Aduh, buka kamera terus orang minta saya nih. jangan sok paten kayak orang berilmu aja. Abang kenapa nggak buka masker, Bang? Tanda-tanda. Oke, Bang, Tanda-tanda sebentar, Bang. pengecut itu Ada lagi gitu. mana, Bang? Buka Nggak kamera. pernah. Orang Kristen Buka. itu nggak pernah pengecut. Udah, Ya ini udah. dibuka kameranya, Bang. Buka kamera cepat. Jangan Ya. banyak cencong. Jangan kayak Paulus. Ya, Buka kameranya silakan. santai lah, Bang. Udah. Nah, kau dibawa jangan lupa kau cuci kloset. Kalau tidak ada nyali jangan naik ke sini. Macam paten aja kau. Gak ada ilmu. Kau paksa kali mau berhadapan dengan ilmu nggak ada. Semangat malam. Selamat malam, Katolik Protestan. Kristen Katolik, Bang. Silakan buka kamera, kita diskusi tema kita. Silakan Bang. Ya, Silakan. Silakan buka kamera. Nah, gitu kan bagus. udah. Ya. Ini ada tema iblis penguasa bumi ingin menyesatkan manusia keturunan Adam dengan menyamar dalam diri Nabi Muhammad dengan nama Nabi Muhammad atau menyamar menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Silakan. Menyesatkan dari mana dulu? Menyesatkan sehingga anak keturunan Adam tidak lagi menyembah pencipta langit bumi, melainkan menyembah ciptaan dalam nama Nabi Muhammad atau menyembah ciptaan dalam nama Yesus. Silakan. Dalam nama Yesus? Nah, berarti iblis bekerja dalam nama Yesus. Iblis itu tidak ada gunanya di hadapan Yesus, Bang. Ia di hadapan Yesus, tetapi iblis bisa menipu Yesus, bisa mencobai Yesus, apalagi mencobai manusia biasa. Yesus aja dicobai, apalagi kita manusia biasa ini. Gitu. Nah, iblis datang untuk menyesatkan manusia, memakai nama siapa? Pura-pura menjadi siapa? Pura-pura menjadi Nabi Muhammad. Kalau iblis berpura-pura dalam nama Nabi Muhammad, maka orang-orang akan disuruh iblis untuk menyembah kepada Rabbus Samawati wal Ard, menyembah langit, penyembah. Kita akan menjadi penyembah pencipta langit dan bumi kalau kita mengikuti Nabi Muhammad. Tapi kalau kita mengikuti Yesus yang datang kepada orang Kristen, maka kita akan menyembah sosok Yesus Kristus yang adalah manusia. Kira-kira yang mana yang ajaran setan? Menyembah pencipta langit dan bumi atau menyembah ciptaan? Yang mana ajaran setan di situ? Di antara keduanya. Menyembah ciptaan. Kenapa? Menyembah Yang mana ciptaan.
Nah, gini loh, supaya saya juga ikut dong. Bentar. Terjawab, menyembah ciptaan. Jadi ajaran iblis itu mengajarkan menyembah ciptaan. Berarti yang dipakai namanya untuk mengajak manusia menyembah ciptaan Nabi Muhammad atau nama Yesus? Muhammad, kalau iblis. Nabi Muhammad mengajak manusia menyembah kepada pencipta. Tapi kalau Yesus mengajak menyembah kepada ciptaan bernama Yesus. Yesus itu ciptaan, Yesus itu makhluk. Berarti iblisnya ada di agama Anda. Oh, Ayo. Firman itu turun lewat manusia. Tidak ada Menyampaikan urusan mau pesan itu lewat firman, manusia. mau togel, Yesus mau itu sendiri. panjul, mau timbul, mau tarsan, tukul atau apapun itu yang namanya menyembah ciptaan itu ajaran setan, bukan? Nah, bentar dulu bang, kayaknya bang harus butuh wuduh dulu nih. Setan masih di alam hidung semua ini kayaknya. Yang namanya ciptaan disembah itu sesat, bukan? Sesat emang. Nah, Sesat. bagus. Yesus ciptaan gak? Yesus itu firman Tuhan. Yesus itu menyampaikan Ciptaan firman. gak? Ciptaan gak? Ya memang ciptaan bukan dari darah daging, melainkan Saya ulang dari lagi. Roh Kudus. Saya ulang lagi. Yesus ciptaan gak? Ciptaan. Jaringan putus-putus. Bukan dari Jaringanmu. darah daging. Ya, saya ulang lagi. benar. Yesus ciptaan gak? Ciptaan emang, tapi bukan darah Oke, udah dari selesai. dari apa? Manusia ke manusia itu, bukan. Benar dulu, sucinya itu yang kamu ambil. Sucinya itu yang kamu ambil, bang. Dan kita terpengaruh dengan kejurutan itu sendiri gitu loh. Coba paham gitu. Sekarang begini. Abang, kalau saya tidak salah Allahu dengar Akbar. tadi, la ilaha illallah. Ya, Dah. harusnya kamu aplikasikan itu dalam hidupmu. Tiada Tuhan selain Ya, Allah Bang. dan Yesus itu hanya Ya, Bang. utusan. Itu baru betul. Kalau menyembah Ya, gitu, Bang. Yesus, apapun alasannya, ya ajaran setan. Kan sudah diakui tadi. Setan memakai nama Yesus. Agar setan itu bisa disembah, maka dia muncul mengaku Yesus. Sekarang gini, sederhananya. Kalau setan datang kepada Paulus berkata begini, siapakah engkau Tuhan? Dia mengatakan, akulah setan. Kira-kira ada nggak yang mau menyembah dia? Nggak ada kan? Tidak Nggak ada. Ya. Tapi kalau setan datang mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Kira-kira ada nggak yang menyembah? Ayo, jujur. Kalau atas nama Yesus secara logika sudah pasti kita Ada nggak yang menyembahnya? Kalau atas nama Yesus. Ah, Atas nama Yesus kita menyembah, Bang. berarti iblis berhasil mengecoh anak keturunan Adam pakai nama Yesus. Karena Yesus memang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Datanglah kemudian penyesat mengaku kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Berhasil nggak menipu manusia? Iblisnya. Itu tahu dari mana dulu, Bang? Tahu dari mana dulu? Matius Dan seperti 24 nomor 4 nomor 5, Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 11 12, aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Kristus Yesus. Nah,
bukan dari manusia, tapi dari Yesus katanya. Iya. Yang mengatakan itu Paulus, orang atau Yesus itu sendiri yang mengatakan seperti itu? iblis. Kok iblis? Lah, kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang Menurut saya, jika kita melihat dari kacamata tauhid dan ajaran para nabi, jawabannya adalah ya. Iblis memiliki peran utama dalam menyesatkan manusia agar menyembah sesama ciptaan, termasuk mempertuhankan seorang manusia. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus adalah hamba dan Rasul Allah yang sangat mulia. Beliau diutus untuk menegakkan risalah tauhid dan tidak pernah sekalipun memerintahkan pengikutnya untuk menyembah dirinya. Ajaran murni yang dibawanya jelas, menyembah Allah semata, Tuhan yang Maha Esa. Lalu bagaimana bisa manusia pada akhirnya menyembah manusia? Disinilah letak tipu daya iblis. Iblis tidak selalu menyesatkan manusia dengan mengajak pada kejahatan yang nyata. Strategi iblis yang paling halus yaitu melalui rasa cinta dan pengagungan yang berlebih-lebihan terhadap seorang figur atau nabi hingga melampaui batas yang ditetapkan Allah. Iblis memanfaatkan kecintaan tersebut secara perlahan melalui masukan doktrin dan filsafat pasca peninggalan Nabi Isa. Secara bertahap, status hamba dan nabi yang mulia ini digeser hingga ditempatkan sejajar dengan Sang Pencipta. Jadi menurut saya penyembahan terhadap manusia sehebat dan semulia apapun sosok tersebut merupakan bentuk penyimpangan tauhid yang dirancang oleh iblis untuk menjauhkan manusia dari penyembahan yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Siapakah engkau Tuhan? Nah, Yesus yang mengatakan. Akulah Yesus. Yesus yang mengatakan itu seperti itu. Ya, Yesus yang mengatakan agar waspada kepada setan yang datang memakai namanya. Di dalam Matius 24, nomor 4, nomor 5. Ya, oke. Ya, lalu kenapa dipermasalahkan Yesus datang mengajarkan umat-umat kekristenan dengan hal yang baik, terus itu kenapa masuk dalam ajaran iblis? Padahal karena tadi Yesus bunyinya Yesus itu sendiri yang mengatakan. Kan iblisnya datang mengaku Yesus. Mengaku Yesus, tapi Yesus sendiri yang mengatakan. Gimana sih logikanya? Tidak ada Yesus. Apa? Mari saya buktikan. Kalau yang datang kepada Paulus itu bukan saya buktikan sendiri loh ini. Saya buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Boleh? Silakan. Oke. Di dalam Yohanes 17 nomor 8. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, segala firman, semua firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan pertama, apakah segala firman yang Yesus terima dari Bapa sudah Yesus sampaikan ke muridnya sebelum penyaliban? Menurut Yesus, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Apakah segala firman Yesus telah sampaikan sebelum penyaliban? Sudah. Emang sudah. Lalu dari mana 13 buku yang Paulus karang? Dari mana itu? Penyalipan itu ada konteksnya sendiri juga, Bang. Ya, Saya ulang lagi. Sekarang. Anda sudah mengakui bahwa Yesus telah menyampaikan segala firman sebelum penyaliban. Itu terjadi antara tahun 29 sampai tahun 33. Sudah selesai. Di tahun 48 tiba-tiba Paulus mengaku menerima firman dari Yesus. Firmannya berbeda, sebanyak 13 kitab. Sedangkan Yesus sudah memberikan segala firman kepada muridnya di tahun 30. Lalu yang datang kepada Paulus memberikan 13 kitab ini siapa? Siapa? Isinya di dalam situ ada gak nama Yesus di situ?
Iya, dia mengaku aku menerima Injil dalam bukan dari 13 buku manusia. Iya, dia mengaku. Dia mengaku rasulnya Yesus. Dengan memberitakan buku-buku 13 ini, dia mengaku yang datang kepadanya Yesus memberikan firman. Siapa Yesus ini yang datang kepada Paulus ini? Sedangkan Yesus yang asli telah memberikan segala firman kepada muridnya jauh sebelum penyaliban. Hah. Nah, 13 buku. Yang saya tanya itu, di dalam 13 buku di situ itu ayat ada nggak nama Yesus yang tercantum di antara 13 buku itu? Maksudnya, Semua pengakuan Paulus mengaku dia terima dari Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan segala firman telah aku berikan kepada mereka. Itu di tahun 30. Semuanya telah disampaikan kepada murid. Apa intinya? Murid percaya dia adalah Rasul Tuhan. Yesus Rasul Tuhan. Titik. Di ufuk yang berbeda, di tempat yang berbeda, Paulus mengaku bertemu Yesus juga. Dan menerima 13 kitab. Sementara Yesus sudah menematkan ajarannya kepada muridnya. Di Yerusalem, tiba-tiba ada Paulus, orang asing, bukan murid Yesus, mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Bertemu Yesus. Siapa yang ditemui Paulus ini dalam nama Yesus? yang pastinya Yesus itu sendiri, saya percaya. Nah, inilah yang kita bahas. Inilah kita bahas. Kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus, berarti Yesus ini pembohong besar. Yesus pembohong besar. Karena Yesus sendiri yang mengatakan kepada murid-muridnya, jika ada orang mengaku bertemu dengan aku di gurun, bertemu dengan aku di bilik, jangan kau percaya. Sebab itu bukan aku. Tapi kalau ternyata itu adalah Yesus, berarti Yesus pembohong. Oke. Saya terima nih. Nah, Oke. Sekarang berarti Bang Zuma percaya bahwa yang disampaikan dahulu Yesus itu berarti Bang Zuma percaya adanya itu. Yes. Betul. Apa Adanya yang Yesus itu. sampaikan, apa yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel sebelum penyaliban itu adalah sebuah kebenaran. Ada. Ya. Oke. Yang itu, dalam hal kekristenan sekarang, ya otomatis ada hal baiknya menurut Bang Zuma kan? Karena Kristen Masih mencampur mau- adukan. Dengar. Kristen mencampur adukan antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristus. Dua Kristus yang berbeda digabung menjadi satu. Coba, ketika Kristen mengambil sisi Kristusnya untuk menemukan bahwa Kristus itu adalah Yesus, pastinya Kristen akan kembali kepada ajaran Yesus. Padahal ajaran Yesus dengan ajaran Kristus itu dua ajaran yang berbeda. Kalau Kristen ditanya, apa bukti ketuhanan Yesus? Maka Kristen mengambil ajaran-ajaran Yesus yang adalah bukti kerasulannya. Contoh, barang siapa yang melihat aku, sama dia melihat Bapa. Itu ucapan rasul kepada muridnya. Tapi bagi Kristen itu adalah ucapan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena sudah terpengaruh oleh ajaran Kristus yang datang pakai nama Yesus, yang adalah simbolis. Bentar, ini saya tanya dulu, ada kata kenapa tadi itu, saya jawab dulu ya. Ya, silakan. Saya sudah sampaikan semuanya itu hal-hal baik yang saya sudah sampaikan kepada murid saya. Lalu kenapa umat Kristiani mengatakan itu dari Tuhan, dari Rasul? Betul ya? Kenapa? Dari Yesus itu sendiri yang kita panggil Tuhan. Yang kita Yesus tidak pernah memuji dia itu datang. Tuhan. Kuncinya, Yesus tidak pernah datang kepada Paulus.
Enggak, Bang, yang saya mau jawab tadi itu. Makanya saya bilang, Ah. ada tadi kata kenapa itu ya. Ah. Sudah menyampaikan semua nih. Yesus itu sendiri adalah utusan yang menyampaikan firman-firman Bapa kepada muridnya. untuk umat manusia. Oke. Muridnya, Nah. jangan kemana-mana. Kepada muridnya. Nah, kenapa kita umat Kristen Ah. memanggil dia Tuhan? Karena Kristen menerima ajaran dari Paulus. Saya belum jawab, saya masih belum jawab. Ini pertanyaan abang yang saya jawab. Ya udah, Saya belum jawab. udah silakan. Iya. Kenapa kita panggil Yesus itu Tuhan? Sekarang begini. Abang panggil Muhammad apa? Muhammad doang? Murid Allah doang? Nabi, Nabi ya. Rasul. Oke. Nabi itu Muhammad yang abang puji sekarang ini, dia melakukan hal mujizat apa di hadapan semua orang? Apa? Dia memberikan Al-Quran kepada kami. Al-Quran doang. Iya, Al-Quran udah cukup dari segala yang ada. Melebihi dari yang cukup. Segala yang ada. Oke, itu menurut abang. Kalau menurut kita hanya menerima buku aja tanpa hati, kita tidak ada gunanya itu. Tanpa Sekarang, hati. Anda lah yang Tuhan menerima Yesus buku yang kita tanpa hati. puji. Itu kan ya abangnya, itu kan yang saya maksud. Nah, begini, dengar dulu. Kami menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul. Tidak menerimanya sebagai Tuhan. Maka iblis tidak ada pada diri Nabi Muhammad. Itu juga tidak ada pikirannya dia. Itu juga tidak ada dalam pikiran. Sekarang Anda menerima Tidak ada Yesus juga. sebagai Tuhan, itu ilmu dari mana? Anda menggantikan Makanya dengar kemuliaan Tuhan langit dan bumi dengan menyembah Yesus. Siapa Yesus yang Anda Dengar sembah dulu, itu? Bang. Siapa? Dengar dulu saya omong. Ini kalau bantah terus bagaimana dia? Iya, mau ngomong apa? Cuma mau ngomong apa? Nih gini nih, kalau udah setan berkelas di Bang Zuma, begini nih caranya nih. Kita Mau ngomong umat apa? Kristen diajari kasih itu sendiri. Saya Kasih tapi sendiri ya. menyembah setan, apa gunanya? Ini saya anggap Bang Zuma sekarang ini iblis yang ngomong sekarang ini. Enggak, Betul. Anda mengatakan ajaran kasih tapi nyembah setan, apa gunanya? Coba. Dengar dulu saya ngomong, Bang. Kita orang Kristen diajarkan tentang kasih. Kasih itu bagaimana Apa caranya gunanya kita kasih kalau yang disembah setan? Kan kita sedang bahas tema setan sembunyi memakai nama Nabi Muhammad atau setan sembunyi memakai nama Yesus. Itu yang sedang kita bahas. Jangan kau pamer kasih, jangan kasih mati, kasih pembunuhan, kasih penjajahan gitu, kasih miskin. Kita tidak butuh obat kuping. Yang kita bahas sekarang ini adalah iblis itu menyesatkan manusia memakai nama Yesus dengan embel-embel kasih lah, dengan embel-embel anak Tuhan lah, dengan embel-embel juru selamat lah. EGP yang sedang kita bahas ini, iblis sekarang sembunyi menggunakan topeng Nabi Muhammad atau topeng Yesus. Itu yang sedang dibahas sekarang. Ya, betul. Anda sendiri di awal mengatakan, bahwa orang yang akan masuk neraka adalah orang yang menyembah ciptaan. Anda mengatakan Yesus ciptaan. Kurang apa lagi coba? Anda sudah mengatakan itu semuanya. Saatnya sekarang itu bukan menentang saya. Saatnya sekarang itu sadar. Jangan sombong terhadap kebenaran. Enggak masuk lagi. Jangan sombong dengan kebenaran, jangan. Lama-lama bentar dia takut turunin saya ini, benar ini. Nggak mau dengar orang ngomong dulu, Enggak, saya tidak sedang bahas ajaran kasih, tanyakan tadi. ajaran kasih. Saya nggak bahas itu. Iblis juga kasih kepada Adam ketika dia di Ganbi Eden.
Sekarang yang kita bahas ini apa? Tanda-tanda orang yang Kita memang bahas. melawan Al-Quran begini. Apa yang kita bahas sekarang ini? Ya, tadi kan Abang Subang sendiri yang omong seperti itu. Makanya saja. Silakan. Jaringanmu Ya, yang kurang tadi- bagus. Jaringanmu tidak stabil. Sudah sekarang bagus. Jangan cari alasan, jangan cari alasan. Sekarang Ya udah sudah. bagus ini. Dengar. Udah. Apakah Tadi menyembah? kenapa kita Apakah menyembahkan menyembah? Yesus seperti itu? Bentar Gimana? dulu. Tadi saya jawab dulu itu, Bang. Saya jawab dulu itu. Iya, intinya menyembah Yesus Nggak itu boleh apakah satu orang. ajaran Yesus? Menyembah Yesus apakah ajaran Yesus? Menuhankan Yesus Menyembah apakah? Yesus dan ajarannya. Ya enggak, saya tanya, apakah menyembah Yesus itu ajaran Yesus? Makanya dengar dulu, Bang. Saya bicara ini dengar dulu. Apa yang harus saya dengarkan dari Anda mau dengar Anda? gimana mau orang menjelaskan? Iya, apa yang akan saya dengar dari Anda? Ini juga tentang Abang. Ini juga tentang yang Abang harus tantang sebentar. Silakan. Yang harusnya Abang cari menang di situ. Yang harusnya Abang cari menang di situ. Karena Saya tidak Abang perlu ini setiap kemenangan. kali live, Saya hanya Abang menyadarkan salah. kalian. Salah dia. Saya hanya menyadarkan Enggak. kalian berhentilah menyembah Sadar. ciptaan Tuhan. Kita sudah sadar, Bang. Kita yang harus membawa kalian itu yang menyembah berhala seperti itu. Oke? Oh gitu. Jadi Kamu maksud Anda iblis datang dalam nama Nabi Muhammad gitu. Bukankah Yesus sendiri mengatakan Tidak ada itu. waspadalah Saya tidak ada kepada mengatakan begitu. kepada Tidak ada saya mengatakan lah, kamu menuduh kami nyembah Abang harus berhala paham kok. itu ya. Tidak ada saya mengatakan seperti itu. Anda menuduh kami nyembah berhala. Dulu. Makanya Abang Berarti juga- Nabi Muhammad adalah nama yang dipakai iblis untuk mengajar kami menyembah berhala kan gitu. Padahal faktanya kalianlah yang menyembah iblis Tahu. dalam nama Yesus. Itu fakta itu. Makanya dengar dulu. Dengar dulu. Jika kita membedah fenomena ini dari kacamata tauhid dan sejarah perkembangan doktrin, jawabannya berkaitan dengan bagaimana iblis memanfaatkan figur dan nama yang dimuliakan untuk menyimpangkan penyembahan manusia. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus adalah hamba dan Rasul Allah yang sangat agung, suci dan mulia. Beliau membawa ajaran tauhid yang murni, yaitu mengajak manusia hanya menyembah Allah semata. Sama sekali tidak ada kejahatan atau kesesatan pada diri maupun nama beliau. Lalu bagaimana iblis bekerja di sini? Iblis tidak bersembunyi di dalam sosok Nabi Isa yang mulia, melainkan memanfaatkan nama dan kecintaan manusia kepada beliau sebagai alat penyesatan. Tipu daya iblis yang paling halus yaitu melalui pengagungan yang melampaui batas. Iblis membisikkan doktrin dan filsafat secara bertahap kepada umat manusia. Setelah peninggalan Nabi Isa alaihissalam, iblis mengarahkan rasa cinta dan hormat yang sejatinya milik seorang rasul hingga digeser menjadi penyembahan yang ditujukan kepada figur tersebut. Ketika manusia berdoa, memohon, dan mempertuhankan nama tersebut alih-alih menyembah Sang Pencipta, disinilah perangkap iblis berhasil. Jadi menurut saya, sosok Nabi Isa atau Yesus itu sendiri tetaplah mulia, namun iblis mengintai di balik penyimpangan doktrin yang membuat manusia berpaling dari Tuhan yang Maha Esa dan malah menyembah sesama ciptaan. Apa yang saya harus dengar dari Anda? Bisa nggak dengar saya dulu? Nah, Saudara, ini bagaimana siapa mau- ini? Bagaimana Johnny, Bang Zuma Johnny, menghargai monitor. Bang Zuma bagaimana? Sedangkan Bang Zuma sendiri sudah tidak menghargai saya sebagai adik Bang Zuma segitu loh sekarang. Saya menghargai, Bagaimana saya tanya. menghargai Anda? Bicara sendiri kan? Coba Anda jelaskan kepada saya, menurut Yesus, iblis datang memakai nama siapa untuk menyesatkan? Jawab. Memakai nama Yesus. Nah, memakai nama Yesus. Kan sudah terjawab toh. Iblis datang memakai nama Yesus. Sekarang Anda menyembah iblis memakai nama Yesus. Anda nggak sadar? Tapi itu Yesus yang mengatakan sendiri, Bang. Bukan dari iblis, bukan dari iblis yang kita harus menyembah. Penyakitmu itu di situ. Penyakitmu di situ. Karena kau Nggak, sudah Bang. terciduk nyembah iblis Nggak, dalam Bang. nama Yesus. Dengar. Kamu masih menuduh itu Yesus.
Kamu sudah menyembah iblisnya dalam nama Yesus. Yang mengatakan hal seperti itu siapa? Yang mengatakan hal Yesus. seperti itu siapa? Yesus mengatakan apa? waspadalah Yesus. kepada penyesat. Yesus. Penyesat itu datang dalam nama siapa? Lalu Penyesat dalam itu nama datang Yesus. dalam nama siapa? Kalau dia mengakui dirinya sendiri itu Yesus, berarti dia iblis. Itu yang Yesus katakan. Sekarang kepada yang Kristian. datang kepada Paulus memakai nama siapa? Yesus itu sendiri yang mengajarkan firman itu kepada Paulus untuk menyampaikan ke umat seluruh dunia. Dari mana Anda tahu sendiri. kalau itu Yesus? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Yesus itu temui Dari mana Paulus Anda kepada tahu? Hei, dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Sedangkan Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yesus mengatakan dia hanya untuk kaumnya Bani Israel. Yesus mengatakan dia hanya utusan Tuhan. Dari mana Anda tahu kalau yang Anda sembah di gereja itu Yesus? Hanya gara-gara mengaku aku Yesus gitu? Bukankah Yesus mengatakan iblis datang pakai namanya? Jadi maksud abang sekarang ini, Yesus datang hanya mengajarkan orang apa tadi? Yahudi. Ibrani? Yahudi. Yes, Yahudi. Bani Israel toh. Hanya untuk orang Yahudi aja begitu. Memang dia begitu. mengaku. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Oke. Anda percaya enggak? Ya emang, oke. Ya Percaya. sudah. Berarti yang Hanya datang untuk untuk Anda dalam nama Israel Yesus doang. itu siapa? Terus kenapa? Yang datang untuk Anda dalam nama Yesus itu siapa? Bang, dengar. Kita kayak ya Yesus itu Ayo. sendiri. Loh, Yang saya tadi bilang. Anda sudah tadi Anda sudah mengatakan percaya kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Lalu yang datang kepada Paulus untuk Anda itu siapa? Firman itu bukan hanya dari Paulus aja, Bang. Ya enggak, itu aja dulu Firman jawab. itu bukan hanya dari Paulus aja. Itu aja dulu jawab. Itu aja dulu jawab. Yang datang kepada Paulus untuk Anda itu Yesus Pak siapa? Hah? Yesus itu Anda sendiri sudah yang kita akui. uji. Berarti Anda nggak percaya kalau dia mengatakan dia hanya untuk Bani Israel. Anda nggak percaya? Untuk Bani Israel doang. Saya percaya Nah. itu. Saya percaya itu. Sudah, Nah, sudah. Berarti yang datang kepada Dari- Paulus itu siapa? dari rasul-rasul itu yang membagikan semua Yang datang kebenaran kepada itu ke Paulus. seluruh dunia. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus itu sendiri. Saya harus pertahankan seperti itu karena memang Paulus ini pernah ketemu kepada Yesus dan kita tidak tahu semua mereka punya rahasia yang mereka omong. Abang saya tahu sekali gimana. Udah, Sekarang Ade begini, istirahat. saya mau tanya balik sama abang sekarang. Tanya balik. Istirahat. Ilmumu belum ada. Kamu hanya ngotot aja dalam ajaran setan. Halo, semangat malam saudara Teresia. Bisa buka kameranya? Saya berharap Anda lebih berisi, beri ilmu kepada teman-teman non-muslim. Silakan. Mbak Jenny. Halo, Mbak Jen. Ya, semangat malam. Halo juga. Masuk lagi nih, dinaikin lagi nih saya ya. Oh ya, sudah naik sebelumnya. Kan tadi sore sudah Bang. Oh, Lupa yang ya? suaminya muslim itu ya. Iya betul, masih ingat. That's right. Oh. You are good, Oke. hear your ear. Thank you. Oke, Anda sekarang Ini- menyembah Yesus. Ini Meninggalkan masih Tuhan yang benar menuju nyembah ini Yesus. masih gitu ya. topik yang sama ya. Oh, jaringan saya lagi Ini masih topik yang sama. Halo. Ya halo. Masih topik yang sama masih topik yang tentang sama. iblis nyamar SAW Maaf, or jaringan saya ada Jesus. gangguan.
Kalau iblis nyamar SAW juga bisa. Iblis tuh nyamar Kanjeng Nabi Muhammad juga bisa loh. Nyamar sebagai Yesus juga bisa. Orang iblis itu jagonya kok. Iblis itu jago banget. Bisa nyamar jadi Zuma, bisa. Nyamar jadi saya, bisa. All everything iblis bisa, can do. Kok nggak bersuara ya Bang Zuma kalau sama nenek-nenek ya? Saya nenek-nenek ini soalnya. Jaringan saya. Oh, jaringan ya. Sabar. Jaringan saya masih, ya oke, udah bagus. Udah bagus. Ya, silakan Oke. bisa diulangi narasinya, silakan. Iblis itu jago. Dia itu smart, pinter, cerdas. Dia itu bisa nyamar jadi Ya. Nabi Muhammad bisa, nyamar jadi Yesus bisa, nyamar Dalil. jadi Bang Zuma bisa. Dalil ya. Nyamar Oke. jadi Nabi Muhammad, dalil. Ya, silakan. Kalau sesuai Kasih dalil, dalil. kalau saya sesuai dalil yang agama Islam enggak ya, saya pakai dalil yang di Kristen aja deh. Silakan di Kristen kalau iblis bisa nyamar nabiku, silakan. Kalau di Matius 24 ayat 5, Yesus juga bilang, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu di Matius 24 ayat 5. Jadi Yesus sudah bilang sebelumnya, kalau nanti ada orang yang pakai nama Yesus, itu bukan Yesus asli, itu Yesus palsu, yaitu iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Datang kepada siapa? Kepada kita manusia yang ada di bumi ini. Disitulah cara kerja iblisnya yang ibu tidak sadari. Iblis itu datang kepada murid Yesus, mengaku-ngaku. Yang datang kepada orang-orang Israel memakai nama Yesus itu Kristen. Kalian yang datang kepada kamu di sini Bani Israel, yang datang di luar Israel pakai nama Yesus kepada murid Yesus abad pertama ya Kristen. Coba diselami dulu tuh, jangan sia-siakan hidupnya, selami dalil itu. Karena kalau pakai Al-Quran udah jelas kalian penghuni neraka. Nah sekarang kalau Anda menggunakan akal sehat dalam menelaah Bible, Yesus berpesan kepada muridnya di di atas Bukit Zaitun, waspadalah kepada penyesat, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian itu siapa? Bani Israel, murid Yesus. Nah setelah itu penggenapan nubuatan Yesus ini terjadi enggak? Terjadi. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Nabi Muhammad atau pendiri agama Kristen Paulus? Di tahun 48 pendiri agama Kristen datang kepada murid Yesus. Apa kata pendiri agama Kristen? Aku bertemu dengan gurumu loh di padang gurun. Ada loh yang datang kepadaku ngaku-ngaku Yesus gurumu. Kata Yesus kepada sang murid, percaya atau jangan percaya? Ayo. Kata Yesus kepada muridnya, kalau ada yang mengaku bertemu dengan boleh gantian. Ya, kalau ada yang mengaku bertemu denganku, kata Yesus, Boleh gantian ngomong nih, Bang Zuma. Jangan kau percaya atau kau percaya. Silakan. Silakan. Yesus Iya, berpesan kalau menurut kepada saya, muridnya, kalau percaya saya atau jangan percaya? Ya saya percaya Yesus berpesan kepada murid-muridnya, karena murid-muridnya itu dipilih Tuhan Yesus sendiri untuk untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat. Saya percaya kalau Yesus menyampaikan firman-Nya kepada murid. Oke, setelah mereka di tahun 48 ketemu dengan Paulus menganiaya mereka, di mana Paulus mengaku bertemu dengan Kristus ketika ke Damsyik.
nasihat Yesus kepada mereka, percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Kalau Paulus itu, dia itu rasul yang tadinya dia sebenarnya Paulus ini adalah ahli kitab, ahli hukum Taurat. Iya, betul, betul. Yesus mengatakan muridnya, percaya kepada Paulus atau jangan percaya kepada Paulus. Itu dulu. Percaya, karena kan Paulus yang bawa Ananias waktu dia buta matanya. Disinilah kesalahan Anda, Ibu. Yesus berpesan kepada muridnya di tahun 30-an agar jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan aku. Di tahun 40 Paulus tiba-tiba datang. Dia bukan murid Yesus, bukan kemudian bagian dari murid-murid. Tiba-tiba datang menganiaya mereka, lalu mengaku bertemu dengan guru mereka. Yesus berpesan di tahun 30, bila mana ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Loh, kok ibu mengatakan percaya? Iblis sudah menguasai ibu ini. Sekarang Anda gini sudah ya, memelintir ajaran. Anda Oke, memelintir ladies first. ajaran perkataan Yesus. excuse me, ladies first. Ngalah dulu sama ibu-ibu. Enggak, maksud saya kenapa Anda memelintir ucapan Yesus? Saya tidak melintir, kan memang sudah ditulis di Kisah Para Rasul Yesus 9 mengatakan, ayat 3 sampai 5. jangan percaya. Tunggu, Kisah Para kita ke Rasul. Yesus dulu. Jangan Kisah ke Para Paulus Rasul dulu. 9 ayat 3 sampai 5 dalam Ke perjalanannya Yesus ke dulu. Damsik. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke Kata tanah Yesus dan apa? kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus sendiri yang ngomong. Nah, Yesus mengatakan kepada muridnya, kalau ada yang mengaku aku, percaya atau jangan percaya? Kalau sesuai di Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 5 itu Yesus sendiri loh yang ngomong sama Saulus. Saya ulang lagi. Namanya belum Paulus. Saya ulang lagi. Yang diceritakan Paulus itu, yang diceritakan Lukas itu adalah cerita yang justru harus diwanti-wanti oleh murid. Bila mana ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Kenapa justru ibu sekarang ini percaya? Karena ibu adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus bukan Paulus. Hey, Paulus itu hanya sekedar Ibu, rasul. Ibu, Kamu tahu nggak bedanya nabi sama rasul? Yesus Jawab dulu, mengatakan jawab apa? dulu. Bedanya nabi Yesus sama mengatakan rasul apa? itu kamu tahu nggak? Yesus mengatakan apa kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun? Apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di gurun, di bilik, jangan kamu percaya. Berjalan waktu, ketepak. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus. Bang Zuma bilang, Yesus bilang kan ketemu orang di bilik. Sedangkan Paulus itu waktu itu namanya Saulus tidak di bilik dalam perjalanan ke Damsik, bukan lagi di dalam bilik. Kata siapa? Ketika Kata Yesus Kisah di dalam Para Rasul. ketika Paulus berada di dalam bilik penjara, dia mengaku bertemu Yesus sampai dia mengarang 4 kitab di dalam penjara. Kutanya dulu Ibu, apakah sel itu boleh dikatakan bilik? Sel penjara boleh dikatakan bilik? Menurut saya, jika kita merujuk pada teks-teks Injil seperti dalam Matius 24 nomor 23 sampai 26, ayat tersebut memang mencatat peringatan tegas dari Yesus, jangan percaya. Dalam konteks tersebut, Yesus memperingatkan para muridnya tentang apa yang terjadi di akhir zaman. Beliau menegaskan bahwa akan muncul Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang melakukan tanda-tanda mukjizat besar untuk menyesatkan manusia. Bahkan jika ada orang yang berkata, lihat Mesias ada di padang gurun atau ia ada di dalam kamar, Yesus dengan jelas berpesan, jangan kamu percaya dan jangan kamu pergi ke sana. Lalu bagaimana menurut pandangan saya mengenai makna di balik pesan ini? Peringatan tersebut menunjukkan sebuah pola penyesatan yang patut kita cermati.
Sehingga seseorang klaim atau mengatasnamakan figur Yesus di tempat-tempat tersembunyi atau melalui penampakan-penampakan yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid yang murni. Disitulah letak perangkap iblis dan tipu daya nabi-nabi palsu. Bahkan dari perspektif Islam, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus adalah hamba dan Rasul Allah yang membawa ajaran tauhid. Beliau tidak pernah mengajarkan manusia untuk mencari penampakan sosok dirinya untuk disembah, melainkan memerintahkan manusia untuk berpegang teguh pada ajaran menyembah Allah semata. Jadi menurut saya, pesan jangan percaya tersebut adalah peringatan agar manusia tidak mudah tertipu oleh klaim-klaim palsu, penampakan gaib atau sosok-sosok yang mengatasnamakan dirinya, namun sebenarnya membawa manusia jauh dari penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan. Apa pula? Kutanya dulu, apa pula sel bukan bilik? Di situ dikatakan Coba ya. temeong. Coba Temeong itu secara bahasa bahasa Yunani, Indonesia ya. artinya adalah bilik rahasia, kamar rahasia. Apakah sel tempat Paulus di sel itu adalah kamar rahasia atau kamar umum? Dalam pengertian bahasa Indonesia, bilik itu artinya kamar kecil, sekat atau ruangan. Apakah sel itu kamar kecil atau kamar besar? Bisa aja bilik itu kamar mandi. Bisa aja tempat untuk nyoblos kita pemilu, TPS. Bisa Sekarang aja bukan itu kamar permasalahannya. Bukan itu permasalahannya. Sekarang Paulus mengaku bertemu Yesus dalam bilik rahasia, betul atau tidak? Paulus bukan di bilik, di penjara. Penjara itu bilik atau bukan? Penjara itu dalam artian umum tempat tertutup dengan jeruji yang dijaga oleh orang yang tidak boleh keluar masuk atau secara bebas. Bilik penjara pernah dengar? Bilik, kalau jeruji besi Benar, itu bilik penjara. identik dengan penjara. Penjara Iya, itu penjara, kalau bilik, bilik malingnya penjara. atau napinya bisa gampang kabur, Bang Bilik Juma. penjara. Bilik penjara. Kalau bilik itu bisa orang napi bisa kabur karena bilik itu bisa terbuat dari dari bambu. Bilik rahasia. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik rahasia. Itu fakta, itu real. Sekarang begini. Pada zaman itu ya. Begini. Anda itu tahu nggak biliknya itu seperti apa? Sekarang begini, Bu. Andai saja Anda hidup di zaman Yesus di tahun 30, Ibu dinasihati sama Yesus nih, Ibu Teresia, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di bilik, mengaku bertemu aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Ibu mendengarkan nasihat Yesus di tahun 30. Berjalannya waktu, guru Anda sudah terangkat ke langit. Tiba-tiba di tahun 40-an ada orang asing datang mengaku bertemu dengan guru Anda ketika dia di dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Kalau Anda mengingat nasihat Yesus pada saat Anda bertemu dia, jangan percaya kepada siapapun yang mengaku bertemu dengan aku, itu bukan aku. Apakah Ibu akan percaya kepada Paulus ketika dia mengaku bertemu dengan guru Anda ketika menuju ke Damsyik? Atau tidak? Jujur. Itu Kalau beda, Anda itu mengingat- beda konteks ya. Itu beda konteks. Yang dimaksud Tuhan Yesus itu, Ahai. yang dimaksud Tuhan Yesus. Halo. Halo, kalau bicara itu kita harus bergantian, nggak boleh langsung main potong. Udah. Kau nipu jangan di sini. Kalau masih mau nipu diri sendiri, nipu aja sendiri. Gak perlu panjang lebar kalau cuma pendusta, pembohong, penipu. Anda menipu diri Anda sendiri, apalagi nipu orang lain. Kalau nipu diri sendiri aja bisa, apalagi nipu orang lain. Dah Bu, istighfar, kembalilah kepada jalan yang benar. Kembali kepada jalan yang benar. Gak perlu Anda berlama-lama di komal saya kalau hanya modal dusta. Semangat subuh, Luk Alama. Ya, halo, selamat subuh Bang Zuma. Katolik Protestan Abang. Saya Katolik asli Bang Zuma. Oke, silakan buka kamera, kita diskusi. Maaf Bang, ini belum bisa buka kamera Bang karena pengikutnya masih sedikit Bang.
Ini di sini bisa. Sini tertulis. Tuh, tinggal dibuka. Tapi di sini nggak bisa ini bang, ini saya bukanya. Tinggal terima kok di sini. Di sini catatannya jelas. Oh ya, ya ini baru-baru muncul bang. Oke, silakan. Iya bang, izin ini. Ya, Oke, izin bang saya nggak pakai baju ini. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Saudara sudah mendengarkan paparan saya tadi. Iya, izin baru naik bang, jadi Ya, bahwasanya di antara dua tokoh, antara nabi kami dengan Tuhan kalian, Siap. ada yang dipakai iblis namanya untuk menyesatkan manusia. Kalau Nabi siap. Muhammad dipakai oleh pencipta langit dan bumi untuk mengajak manusia menyembah kepada Sang Khalik langit bumi. Jadi Nabi Muhammad diajarkan untuk mengajak manusia menyembah kepada pencipta. Nah, sedangkan di dalam agama Katolik, siap. dalam nama Yesus, orang-orang Katolik menyembah kepada Yesus itu, bukan menyembah kepada Bapa yang harusnya disembah. Siap. Jadi izin. kesimpulan sementara menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 bahwasanya akan datang penyesat memakai namanya untuk menjerat manusia, menyesatkan banyak manusia. Bagaimana tanggapan saudara? Silakan. Oke, tanggapan saya bang, izin ya. Izin bang ini. Silakan. Kalau bisa, abang baca keseluruhan kitab dulu bang. Kalau cuman apa namanya rasul-rasul dan injil-injil, kayaknya masih kurang bang. Izin minta maaf bang, saya izin. Iya. Oke. Di dalam Matius 24, ketika murid-murid Yesus datang ke Bukit Zaitun berbicara Siap. masalah pribadi, masalah hal-hal yang bersifat internal. Murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda akhir zaman, kiamat?" Yesus menjawab, "Waspadalah agar kamu jangan disesatkan." Muaranya apa itu? Nasihat Yesus. Sebab akan datang banyak penyesat ngaku Yesus, padahal bukan Yesus. Ya itu bang, itu. Nah, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kan gitu. Iya, Nah, siap. sekarang lepas dari masa Yesus menasehati murid-muridnya tersebut, di tahun 40-an tiba-tiba Paulus muncul dengan gerombolannya bernama Kristen, mengaku bertemu Yesus. Padahal Yesus menasihati Bani Israel muridnya, jangan kamu percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, itu bukan aku. Anda membaca dalil itu, tapi kenapa Anda menjadi Katolik? Bukankah Yesus mengatakan jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu denganku, sebab kalau aku yang datang akan membawa tanda kiamat, akan datang membawa tanda akhir zaman. Jadi kalau ada yang mengaku aku tapi tidak ada tanda akhir zaman itu, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Nah, sekarang Paulus tiba-tiba saja nongol. Dia bukan murid Yesus, bukan pengikut Yesus, malah pembantah murid-murid Yesus, pembantai. Tiba-tiba mengaku bertemu Yesus. Bisa bicara nggak bang? Silakan. Tadi abang katakan bahwa Paulus itu bukan rasul Yesus ya? Bukan. Oh ya, berarti itu penyesatan bang itu. Kenapa bisa? Abang sendiri yang maksudnya abang sendiri yang menyesatkan kami. Di mana Yesus kemudian pernah memiliki murid bernama Paulus?
Dan di mana Yesus pernah berkata tentang Paulus, di mana Yesus pernah mengajarkan murid-muridnya bakal ada rasul utusannya bernama Paulus? Di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Di mana? Yohanes 6 nomor 70 kata Yesus apa? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang? Di mana Paulus dipilih oleh Yesus? Itu saya akui, Bang. Ah, di mana? Paulus ngaku-ngaku sendiri. Paulus ngaku sendiri. Dia yang mengklaim sendiri. Dari Rasul Paulus yang diutus Tuhan Yesus kepada kalian yang ada di Antioquia. Dia ngaku sendiri. Dari Rasul Paulus utusan Tuhan Yesus untuk saudara-saudaraku sekerja yang ada di Roma. Ya, sibuk sendiri. Di mana Yesus Izin, memilih Bang, boleh Paulus? Di bicara. mana? Silakan. Izin, Bang, boleh bicara. Silakan. Itu sarannya saja, Bang. Saya makasih banyak, Bang, udah naikin saya. Sarannya saja, kalau bisa itu bisa baca semua dulu, Bang. Karena saya ini Katolik asli, Bang. Saya sudah baca Jadi Bible. kalau kita bicara begini ini kayaknya agak ngarang sih. Jadi kalau kepercayaan itu ya intinya begini, Bang. Kepercayaan Abang itu ya Abang anuti aja, dan saya kepercayaan sebagai Kristen Katolik. Jangan kita kayak bawa-bawa itulah. Kenapa Abang nangis? Bukankah agama Nggak Anda nangis. diajarkan amanat agung itu apa fungsinya? Saya nggak nangis, Bang, hanya karena kayak seperti begini kan kayak tadi, Bang, saya ikuti terus masih ngomong Ya. diturunin, Bang. Nah, seperti tadi kan Ya masih karena ngomong diturunin. sudah menyesatkan dirinya, dia sesatkan dirinya sendiri. Tapi sebelum dijelaskan kan Abang udah bantah-bantah kan, kayak kalau di live begini kan kayak nggak enak lah, Bang, dilihat lah, Bang. Lah, saya bertanya dan saya menjelaskan, saya menguraikan, saya kasih data. Yang diberikan kepada saya kemudian sebagai balasan adalah klaim cocokologi. Sedangkan yang saya kasih bukti adalah data. Bagaimana Yesus menasihati muridnya agar jangan percaya kepada orang-orang di luar mereka yang mengaku bertemu Yesus, mengaku pengikut Yesus. Bagaimana saya mau percaya kepada Katolik? Kalian adalah orang yang mengklaim ketemu dengan Paulus dan Paulus bertemu dengan Yesus, sementara Katolik bukan bagian dari ajaran Yesus. Katolik ini sekte asing. Yesus tidak mengenal Katolik. Yesus tidak pernah mengenal apa itu pastor. Oh, Pastor itu gelar untuk siapa? Pastor itu Yesus tidak mengenal itu. Yesus tidak mengenal gereja. Yesus tidak mengenal ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajar itu. Yesus tidak pernah mengenal apa itu Natal. Apa itu coba saya Sinterklas. bisa bertanya nggak, Bang? Pahami itu baik-baik. Silakan. Oke, siap. Kayak macam izin, Bang, kalau kayak saudara kita Muslim ya, kayak itu kalau setiap hari Jumat sholat itu apa, Bang? Perintah dari Al-Quran. Ya Nah, ayyuhalladzina itu juga saya amanu tahu. idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Perintahnya mana ibadah minggu? Bang, saya izin, saya agama Katolik. Iya, Itu ibadahnya ada mana hukumnya, perintah? Bang. Mana Ada perintahnya hukumnya, Bang. ibadah minggu? Perintah ibadah minggu mana? Susah dijelaskan kalau ini nanti bantah Memang lagi, susah karena nggak ada, belum dikarang lagi. Dulu gereja. Bang. Abang di agama Islam itu ada berapa hukum, Bang? Semua yang berhubungan dengan kaitannya dengan pencipta dan sesama makhluk ada hukumnya di Islam. Berapa? Abang punya berapa? Nggak bisa dihitung karena duduk Itu aja toh. ada hukumnya. Nah, sekarang nggak usah terlalu lebay. Perintah ibadah minggu ada nggak? Ada, Bang. Kasih dalil. Kasih dalil.
Sampai 2 Saya detik sebelum kiamat, Katolik tidak akan pernah bisa menunjukkan dalil itu. Ini ajaran sesat ini Bang ini. Seluruh Katolik sedunia tidak akan pernah bisa tunjukkan perintah ibadah hari Minggu. Abang baca sekarang ini. Ya, sekarang ini Bang. Di mana saya harus baca? Silakan. Di kisah penciptaan langit dan bumi itu coba Abang baca. Loh, kenapa lari ke kitabnya Yahudi yang saya tanya Kristen? Ibadah Minggu Iya, di mana maka itu perintahnya? Dari itu maka itu? Hari ketujuh Di mana dari itu maka istirahat itu? dan hari itu buat Tuhan. Hari apa? Hari ketujuh itu hari apa? Hari Minggu Bang. Matamu. Hari ketujuh itu hari Sabaton, hari Sabat. Itu yang diajarkan buat kami Kristen itu adalah hari Minggu Bang. Ah, berarti hari penyembahan dewa matahari. Kiriaki. Ini. Kiriaki itu hari dewa matahari, Kiriaki. Jika kita menguji perintah ibadah hari Minggu secara teliti dan kritis berdasarkan isi kitab suci Alkitab itu sendiri, tidak ada satupun ayat yang memerintahkan manusia untuk beribadah dan menguduskan hari Minggu. Jika kita membongkar teks-teks Alkitab dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, perintah yang jelas dan tegas dari Tuhan, bahkan tercantum dalam 10 perintah Allah, adalah perintah untuk menguduskan hari Sabat, yaitu hari Sabtu, bukan hari Minggu. Yesus sendiri dan para muridnya semasa hidup secara historis beribadah pada hari Sabat atau hari Sabtu. Lalu, dari mana datangnya tradisi ibadah hari Minggu? Menurut saya, ibadah hari Minggu lahir bukan dari perintah kitab suci, melainkan dari tradisi dan keputus-putusan gereja atau manusia pasca kepergian Nabi Isa atau Yesus. Perubahan ini dipengaruhi oleh kompromi politik dan budaya pada era Kekaisaran Romawi, khususnya oleh Kaisar Konstantinus pada abad keempat yang menyatukan tradisi penghormatan hari Minggu ke dalam ajaran kekristenan. Disinilah iblis memainkan perannya secara halus, menggeser hukum dan perintah Tuhan yang tertulis jelas di dalam kitab suci, lalu menggantikan dengan tradisi buatan manusia. Jadi kesimpulannya menurut saya, jika ditanya di mana ada perintah ibadah hari Minggu di dalam Alkitab, jawabannya adalah tidak ada. Perintah yang sah dan tertulis dari Tuhan hanyalah pengudusan hari Sabat. Sedangkan ibadah hari Minggu murni merupakan produk tradisi dan pengubahan hukum yang dilakukan oleh manusia. Orang Yahudi menyembah hari Sabtu atau hari Minggu? Bang, hari Sabat itu dijatuhkan di hari Sabtu Bang. Tapi Sabtu, kalau dalam terus ajaran, kenapa Kristen ibadah Minggu? dalam ajaran kami bahwa itu di saat itu hari Minggu Bang. Nah, yang Itu mana yang ajaran. betul? Yang mana yang betul? Sabtu atau Minggu? Ya di ajaran Bang, itu kita ikuti. Siapa Minggu, yang Bang. betul? Sabtu atau Minggu? Hari Minggu Bang. Berarti Yahudi salah. Nah sekarang saya tanya, kenapa abang itu kayak Tuh, begini Bang? Izin. jawab. Berarti Yahudi salah. Abang, jangan menyesatkan orang Bang. Loh, Anda yang menyesatkan, bukan saya. Saya bertanya. Yesus ibadah hari Sabtu, Musa ibadah Sabtu, Yahudi Sabtu, Farisi Sabtu, ahli Taurat Sabtu, Katolik Minggu. Dari mana hari Minggu itu? Abang, Dari mana hari Minggu itu? kalau hari Sabat dijatuhkan di memang hari Sabtu Bang. Tapi sesuai dengan ajaran Bang, sesuai dengan ajaran Katolik hari Minggu. Minggu Bang. Siap. Dari mana ajaran itu? Dari kitab Wahyu 12 nomor 9. Iblis tua alias iblis dilemparkan ke Roma Vatikan. Itu dalil. Baca kitab Anda Wahyu 12:9. Iblisnya dilemparkan ke Vatikan. Makanya ibadah Minggu itu adalah wujud perlawanan terhadap Tuhan. Makanya Yesus mengatakan apa? Di dalam Matius 24 nomor 15.
apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, menentang hari Tuhan, menentang hari-hari raya, menentang babi yang haram, menentang ibadah Sabtu, menentang ajaran sunat, itulah sang pembinasa keji yang duduk sebagai rasul. Maka pembinasa keji ini mengaku bertemu Yesus di gurun. Pembinasa keji ini mengaku bertemu Yesus di bilik. Habis itu dia mendirikan sekte bernama Kristen, bernama Katolik. Itu Iya, dalil. Silakan. Kalau kita mau debat dengan itu agama bang, itu susah bang, tidak akan selesai bang. Lah, Jadi terus begini apa saja, Bang. fungsinya amanat agung itu? Jadi abang juga kan, abang juga bukan nabi saya, iya kan? Abang juga Tapi itu saya adalah begini penyelamat sebagai- Anda. Saya penyelamat Anda. Bukan penyelamat saya Loh. adalah Tuhan saya. Loh, loh, yang loh, saya loh, anut. loh, 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 loh. Saya penyelamat Anda. Abang bukan Tuhan saya. Saya memang bukan Tuhan, tapi saya yang menyadarkan Anda bahwa Anda Ya. salah. Bukan. Salah dengan menyembah Kristus, itu salah. Jadi kalau kita bicara Kristus agama, itu Bang, bukan nanti sembahan. itu tidak akan selesai bang. Izin bang, saya sampaikan bahwa kalau kita mau bicara Saya agama, terima tidak akan nasihat selesai Anda, tapi itu. saya bertanya, apa fungsinya amanat agung di Katolik? Kalau ajaran yang bagus saya ambil bang, tapi kalau ajaran yang tidak saya tidak ambil bang. Baguskah itu kalau menyembah kepada makhluk? Baguskah itu? Itu makhluk yang abang maksudnya abang yang maksud makhluk itu apa? Yang datang kepada Paulus mengaku Kristus, Ya. itu makhluk. Hah? Itu bagus menyembah makhluk? Tuhan saya bang. Akulah Yesus yang kau Tuhan aniaya. saya. Yang dianiaya itu Tuhan atau makhluk? Yang teraniaya Tuhan atau makhluk? Tuhan saya sendiri bang. Makanya Anda butuh saya sebagai dokter yang mengobati kelemahan dan penyakit yang Anda derita. Masa Tuhan teraniaya? Membawa Tuhan sesat bang. Tuhan teraniaya. Membawa sesat bang. Enggak, aku ulang lagi. Tuhan Sekarang Anda teraniaya. Bisa Tuhan teraniaya? Siapa yang menganiaya Tuhan? Hah? Siapa yang bisa menganiaya Sang Pencipta langit dan bumi? Ajaran apa ini? Koplak. Akulah Tuhan Teruskan langit ajaran abang bumi, saja. pencipta langit dan bumi, yang maha kuasa yang kau aniaya. Hei. Izin bang. Ya. Ya. Teruskan ajaran abang saja, hormat. Ya, bagus. Saya sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan Siap. harus terus berjalan pada roda kebenaran. Thank you. Thank you brother. Thank you, brother. Silakan. Lanjutkan bang. Siap, makasih. Aku nanya kan, apa fungsinya amanat agung? Sekali-sekali jawablah. Fungsi amanat agung adalah apa? Mengajak manusia, kenapa? Menyembah kepada siapa? Tuhan yang teraniaya. Alamak! Semangat malam, Bang. Saya cuma memberi peringatan aja. Saya nggak maksa. Diskusi keras, tegas, itu bagian daripada pembinaan. Nah, kalau Anda pernah di meja kuliah, ada yang disebut pengkaderan. Nah, itu kita harus mengkader kemudian dengan tegas, keras untuk membentuk karakter mahasiswa. Sama seperti di sini juga begitu. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Halo.
Halo Bang. Selamat subuh. Oke. Abang boleh istirahat. Udah tidur kayaknya. Tidur ya Bang ya. Jangan lupa bernapas. Halo, semangat subuh. Halo, selamat malam. Malam juga. Silakan buka kameranya Bang. Christian Wandosa. Silakan. Halo Bang, Halo juga. Katolik, Protestan. Protestan. Sudah mendengarkan apa yang saya jelaskan tadi? Baru masuk di live, baru lihat nih. Oke, baik. Saya ulang. Tema saya ini antara Katolik, Protestan dengan Islam. Ada yang difungsikan sebagai penjala oleh iblis untuk menjerat manusia masuk ke neraka. Al-Quran saya mengatakan, wa ikhwanuhum yamutunahum fil gayyi thumma la yuksirun. Saudara-saudaranya iblis itu adalah manusia yang membantu manusia, membantu iblis mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, ketika kita menyembah kepada makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, utusan Tuhan, berarti kita sedang mendurhakai pencipta langit dan bumi. Karena kita menyembah kepada ciptaannya. Manusia di bumi ini menyembah kepada ciptaan, apakah dalam nama Nabi Muhammad atau dalam nama Yesus? Silakan, kalau Nabi Muhammad kasih data apakah manusia menyembah Nabi Muhammad. Tapi kalau Yesus Kristus, jelas Protestan terciduk menyembah manusia bernama Yesus Kristus ini, mendurhakai pencipta langit dan bumi. Silakan. Coba kakak ulangi dia punya katanya tadi. Iblis datang menjerat manusia, apakah melalui nama Nabi Muhammad atau melalui nama Yesus? Kalau melalui nama Nabi Muhammad, alhamdulillah tidak ada umat Islam yang terjerat dalam nama Nabi Muhammad menyembah kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau di Kristen Protestan, orang-orang terjerat dalam nama Yesus menyembah kepada Yesus. Itu adalah jeratan. Kenapa? Karena dengan menyembah Yesus berarti orang-orang itu telah mendurhakai Tuhan langit dan bumi. Yesus datang bukan untuk disembah. Yesus datang untuk diimani sebagai Mesias, manusia yang diurapi Tuhan, bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai utusan Tuhan. Nah, dengan kata lain, iblis berhasil menyesatkan manusia dengan menggiring manusia menyembah dirinya dalam nama Yesus. Iblis sembunyi memakai nama Yesus supaya bisa dituhankan. Dengan manusia menyembah Yesus, itu sama dengan dia menyembah iblis. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan sembahlah aku. Yesus mengajarkan sembahlah Allah. Yohanes 4:22, aku kata Yesus, aku dan murid aku menyembah kepada apa yang kami kenal. Kalian menyembah kepada apa yang kalian tidak kenal. Nah, kalian menyembah kepada yang bernama Yesus yang kalian tidak kenal. Namanya doang Yesus, tapi kalian tidak kenal siapa itu. Karena kalau anak Maria, dia tidak pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan, untuk disembah, untuk diibadahi. Tapi ada sosok asing yang datang memakai namanya untuk disembah. Dan itu terjadi di agama Protestan. Silakan. Jadi maksudnya kan ini apa iblis yang menyerupai Tuhan atau iblis menyerupai Yesus? Iblis datang mengaku-ngaku Yesus kepada kalian, sehingga kalian tidak lagi menyembah pencipta
kalian menyembah ciptaan, anak yang dilahirkan Maria, yang kalian sembah. Menurut saya sih, apa kan Tuhan itu kan apa macam istilahnya mengkaruniai lah si Maria untuk punya anak. Supaya disembah atau supaya dipercaya kalau dia utusan? Menurut saya sih utusan. Nah, terus kenapa Protestan menyembahnya? Kan diutus oleh Tuhan. Kenapa? Diutus oleh Tuhan. Ya, diutus oleh Tuhan. Betul itu. Yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Sebelum dia terangkat ke langit, dia berpesan waspada kepada iblis yang datang memakai namaku. Iblis ini kan mau disembah kan? Kalau iblis datang dalam nama bom-bom, tidak ada yang mau sembah. Tapi kalau memakai nama dahsyat, nama besar Yesus, maka dia sanggup membuat orang tersesat memakai nama itu. Iblis datang, akulah Yesus. Orang percaya kalau itu Yesus. Makanya mereka sembah karena dianggap itu Yesus, padahal iblis. Dan itu Yesus katakan dalam Matius 24. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iblis datang memakai nama Yesus, menyesatkan banyak orang. Orang-orang yang disesatkan dalam nama Yesus itu mohon maaf ya kalian. Kenapa orang Yahudi tidak seperti kalian, tidak menjadi Protestan, tetap aja Yahudi? Ya karena kalian terlalu jauh dari ajaran para nabi. Menyesatkan banyak orang itu artinya banyak orang berkelompok-kelompok orang itu disesatkan dari turun-temurun nenek moyang mereka sampai kepada cicit mereka, disesatkan dalam nama Yesus. Apa buktinya? Tuhan langit dan bumi itu tidak bernama Yesus. Tuhan langit dan bumi itu tidak jadi manusia. Tuhan langit dan bumi itu tidak pernah mati. Tuhan langit dan bumi itu tidak pernah ditampar, diseret, dianiaya, ditobat, digantung, dibunuh manusia. Itu nggak pernah. Tetapi di ajaran iblis, Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Menurut saya, jika kita membedah hubungan antara Yahudi kekristenan dan ajaran para nabi secara teologis dan historis, jawabannya adalah ya. Kekristenan modern memang telah jauh bergeser dari akar ajaran para nabi terdahulu, dan itulah alasan utama mengapa kaum Yahudi menolak ajaran tersebut. Dalam pandangan teologi Yahudi, pondasi utama yang tidak boleh ditawar adalah tauhid murni atau monoteisme mutlak. Sebagaimana tertuang dalam Shema Yisrael, Tuhan itu Esa. Para nabi utusan Allah, mulai dari Nabi Musa, Nabi Daud, hingga Nabi Isa alaihi salam, semuanya membawa pesan yang sama, menyembah Allah yang Maha Esa dan menjalankan hukum Taurat. Lalu mengapa Yahudi menolak ajaran kekristenan? Kaum Yahudi menolak keras doktrin Trinitas dan anggapan bahwa seorang manusia atau Yesus adalah Tuhan atau anak Tuhan. Bagi mereka, mempersekutukan Tuhan dengan manusia adalah bentuk avodazarah atau penyembahan berhala. Ajaran kekristenan pasca para murid, terutama melalui pengaruh doktrin Paulus, membatalkan kewajiban hukum Taurat seperti hukum sunat, aturan makan halal, dan pengudusan hari Sabat. Padahal para nabi menegaskan hukum Taurat berlaku kekal. Disinilah peran iblis dalam merusak ajaran para nabi. Iblis menggeser ajaran Nabi Isa yang mulia dari tauhid menjadi doktrin filsafat manusia yang mempertuhankan ciptaan dan membuang hukum-hukum Allah. Jadi menurut saya, penolakan Yahudi terhadap Kristen bukanlah tanpa alasan. Mereka melihat bahwa Kristen telah keluar dari garis monoteisme murni, ajaran nabi-nabi Bani Israel, dan mengadopsi konsep ketuhanan yang asing dari isi Taurat itu sendiri. Dan seterusnya. Ada nggak Yesus mengatakan akulah Bapa? Akulah Tuhan cipta langit dan bumi? Enggak ada. Kalian
Kalian sudah terjerat. Kalau menurut saya sih ada. Di mana Yesus mengatakan, akulah Tuhan langit dan bumi? Coba buka di kitab Kejadian. Lah, mana ada Yesus di situ? Itu Tuhannya Yahudi. Yang menciptakan langit dan bumi. Iya, Tuhannya Yahudi. Yang kita maksud ini Tuhannya Kristen, Yesus. Orang Yahudi tidak nyembah Yesus, Tuhannya Kristen. Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen itu beda. Bedanya bagaimana sih? Tuhan yang orang Kristen itu manusia, makhluk. Sedangkan Tuhannya Yahudi pencipta manusia, Khalik. Beda dong. Tuhannya Yahudi pencipta, Tuhannya Kristen ciptaan. Yang kalian sembahkan Yesus. Yesus ini adalah ciptaan Tuhan yang senantiasa siang malam menyembah kepada Sang Khalik. Makanya kalian tidak diterima oleh Yahudi. Gak dianggap. Menurut saya sih, Allah menyerupai Tuhan Yesus untuk merubah kita. Oh salah, iblis datang dalam nama Yesus, itu yang betul. Kenapa kita bisa bilang itu? Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada planos, penipu, penyesat, pembohong, yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya datang memakai nama siapa? Yesus. Dan berkata, aku adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di gereja-gereja Protestan, orang menyembah siapa di situ? Kristus Yesus. Murid-murid Yesus beribadah di sinagoge menyembah siapa? Bapa Elohim. Beda. Makanya pada saat nanti kalian Protestan ketemu dengan Yesus di Matius 7 nomor 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang menyembah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan bermukjizat? Islam atau Protestan? Mengusir roh-roh jahat maksudnya. Iya, siapa? Islam atau Protestan? Menurut saya ada Islam, ada Kristen. Islam tidak pernah mengusir roh jahat pakai nama Yesus. Oh, yang pakai nama Tuhan. Iya, yang pakai nama Yesus siapa? Kristen. Berarti yang diusir oleh Yesus nanti siapa? Menurut saya sih tidak pernah sih Tuhan mau mengusir umatnya. Kalian itu bukan umatnya Yesus, kalian umatnya iblis yang datang memakai nama Yesus. Maka ketika kalian bertemu dengan Yesus nantinya, Yesus, kalian datang kepada Yesus nih. Kan sekarang ini kalian menganggap mengikuti Yesus. Pada hari terakhir, apa hari terakhir itu? Hari kiamat. Setelah kita dibangkitkan itu hari terakhir.